Awal Januari 2026, lini belakang Manchester City tengah menghadapi krisis serius menyusul cederanya dua pilar utamanya, yakni Ruben Dias dan Josko Gvardiol secara bersamaan. Ruben Dias diperkirakan akan absen 4-6 minggu. City jelas kehilangan besar bagi kepemimpinan dan stabilitas pertahanan timnya. Terlebih mereka sedang dalam perburuan mengejar Arsenal di Liga. Tanpa Dias, City kehilangan sosok komandan yang mengatur organisasi garis pertahanan. Dia menderita cedera hamstring saat melawan Chelsea pekan kemarin. Selain itu, Josko Gvardiol juga dipastikan absen dalam waktu jangka panjang. Dia mengalami patah tulang kering dan telah menjalani operasi. Dia diprediksi absen hingga akhir musim ini, yang merupakan pukulan telak mengingat perannya sebagai bek modern yang krusial dalam memuai serangan dari sisi kiri. Dengan John Stones yang juga masih dibekap cedera paha dan belum diketahui kapan kembali, stok bek tengah City sangat terbatas. Nathan Ake lantas menjadi pilihan utama yang paling berpengalaman saat ini setelah dinyatakan fit kembali. Sedangkan untuk Abdulkadir Husanov, bek muda yang direkrut dari Lens ini diharapkan mengambil peran lebih besar di jantung pertahanan. City juga memanggil kembali bek akademi berusia 20 tahun, Max Allen dari masa pinjamannya di Watford untuk memberikan kedalaman skuad. Namun kekurangannya adalah dia belum memiliki pengalaman di tim senior. Kehilangan Ruben Dias dan Gvardiol, lini belakang City kemungkinan menjadi lebih mudah ditembus melalui serangan balik dan bola mati. Kabar buruk ini sangat krusial, mengingat City saat ini berada di posisi kedua klasemen Premier League dengan 42 poin dari 20 laga, dan tertinggal 6 poin dari Arsenal. Krisis ini jelas mengancam peluang mereka untuk mengejar jarak poin tersebut. Untuk mengatasi krisis ini, Pep Guardiola telah mengisyaratkan akan mencari bek baru di jendela transfer Januari 2026. Kapten Crystal Palace, Marc Guéhi, dilaporkan menjadi target utama untuk menambah lubang di lini belakang. Duet Ruben Dias dan Josko Gvardiol merupakan pilar pertahanan utama Manchester City sejak 2023. Musim 2025-2026 adalah musim yang mengombinasikan kepemimpinan vokal Dias dengan kemampuan teknis tinggi dari Gvardiol. Ruben Dias berperan sebagai pemimpin lini belakang yang berpengalaman. Sementara Gvardiol, meskipun aslinya adalah bek tengah, sering beroperasi di sisi kiri atau bergerak maju untuk membantu serangan. Hingga Januari 2026, Dias telah mencatatkan 9 clean sheet di Premier League, sedangkan Gvardiol berkontribusi dengan 2 gol dan 2 assist. Sekarang, kita akan membahas kehebatannya. Ruben Dias adalah bek dengan kemampuan komplit, tangguh dan sosok pemimpin lapangan. Ia tak hanya kokoh dalam bertahan, tetapi juga mampu memimpin rekan-rekannya dengan baik. Dulu Manchester City memiliki sosok serupa pada diri Vincent Kompany. Bukan cuma bek yang bisa bertahan dengan baik, Kompany juga adalah pemimpin sekaligus pemberi komando yang vokal. Namun hingga Januari 2026, Ruben Dias dianggap sebagai salah satu bek tengah di dunia berkat kemampuan kepemimpinan, konsistensi defensif, dan kualitas teknisnya. Ia merupakan pilar utama Manchester City dan tim nasional Portugal dengan profil sebagai bek modern yang sangat tangguh dalam membaca permainan. Dias mencatat sejarah sebagai bek pertama yang memenangkan penghargaan Premier League Player of the Season dan FFW FA Footballer of the Year di musim debutnya. Selain gelar individu, ia juga telah memenangkan lebih dari 10 gelar utama, termasuk UEFA Champions League tahun 2023, 4 gelar Premier League berturut-turut hingga 2024, serta UEFA Nations League bersama Portugal. Ruben Dias diakui sebagai salah satu kapten utama di Manchester City. Ia dikenal karena kemampuannya memimpin lini belakang dengan ketenangan dan otoritas tinggi. Hingga awal 2026, statistiknya tetap berada di level elit. Akurasi umpannya mencatatkan akurasi umpan sekitar 93 hingga 95% di Premier League dan Champions League, menjadikannya salah satu bek dengan distribusi bola terbaik di dunia. Dalam fase bertahan, ia memiliki rating bertahan yang sangat tinggi dengan kemampuan blok dan intersepsi yang krusial bagi sistem permainan Pep Guardiola. Ketahanannya juga penting, lantaran ia menjadi pemain dengan menit bermain yang sangat tinggi. Di paruh pertama musim 2025-2026, ia telah bermain dalam 20 pertandingan liga dengan catatan 9 clean sheet. Sedangkan untuk Josko Gvardiol, dia dengan cepat menjadi salah satu bek paling menarik di dunia sepak bola. Pria itu tingginya 185 cm, cepat, kuat, dan sangat tenang saat menguasai bola. Dia hampir terlalu tenang. Sejak tiba di Manchester City, dia sangat bagus. Gol-golnya bahkan tak terduga dan beberapa tackle kerasnya. Tapi yang benar-benar menonjol adalah keserbagunaannya. Gvardiol bisa bermain sebagai bek tengah atau bek kiri tanpa penurunan levelnya. Dia seperti Maldini-nya di City.
Melihat cara dia bermain, dia nyaman bertahan di dalam, tetapi dia juga bisa mengunci sisi kiri dan maju ke depan jika diperlukan. Saat menguasai bola, dia sangat halus dan percaya diri. Dia selalu bersedia keluar dari pertahanan dan maju ke depan yang membuat dia sangat cocok untuk sistem Pep Guardiola. Asal kalian tahu, Manchester City asuhan Pep, para bek tidak hanya bertahan, mereka dituntut membantu mengendalikan permainan. Dia menjaga bola tetap bergerak, menyelesaikan banyak umpan dan bahkan muncul sebagai pencetak gol. Faktanya, sejak bermain di Premier League, tidak ada bek yang mencetak lebih banyak gol liga daripada dia. Ini jelas berjalan baik untuk karirnya, karena sejak dia bergabung dengan Manchester City pada tahun 2023, dia adalah bek dengan skor tertinggi di Premier League. Kala itu, City tidak hanya merekrut bek berbakat, melainkan mereka merekrut pemimpin masa depan di lini belakang, seseorang yang dibangun untuk level tertinggi dan yang bisa menjadi bagian kunci dari tim ini selama bertahun-tahun. Seorang bek tengah berkaki kiri yang juga bisa bermain sebagai bek sayap kiri adalah aset berharga dalam sistem Pep. City terus-menerus mengubah formasi selama pertandingan, dan para bek dituntut untuk melakukan lebih dari sekedar bertahan. Guardiola masuk ke peran itu secara alami, bermain di posisi hibrida yang mirip dengan apa yang telah dilakukan Nathan Ake sebelumnya. Dalam satu pertandingan, ia akan berada di lini belakang dengan 4 pemain. Namun untuk pertandingan berikutnya, ia terkadang masuk ke dalam dan membantu membentuk lini belakang dengan 3 pemain. Dimanapun Pep menempatkannya, ia tampak nyaman. Saya pikir yang benar-benar menonjol adalah seberapa cepat ia menjadi anggota penting dari skuad Manchester City. Di musim pertamanya, Guardiola bermain di hampir setiap pertandingan di semua kompetisi. Nah, ini bukan kebetulan untuk klub seperti City. Pep tidak memberikan menit bermain begitu saja. Dia mendapatkannya dengan usaha. 1 minggu ia berpasangan dengan Ruben Dias di tengah, dan minggu berikutnya ia mengamankan sisi kiri sendirian. Fleksibilitasnya membuatnya mustahil untuk diabaikan. Dalam penguasaan bola, dia sangat cocok dengan gaya City. Ini adalah tim yang menginginkan kontrol, kesabaran, dan ketepatannya, sehingga kita jarang melihatnya ia kehilangan bola. Dia tenang di bawah tekanan. Dia tahu kapan harus menombos pertahanan, dan dia cukup percaya diri untuk masuk ke lini tengah dengan bola di kakinya. Ketika City ingin mendominasi penguasaan bola, Anda membutuhkan pemain bertahan yang dapat Anda percaya, dan Guardiola persis seperti itu. Tapi ini bukan hanya tentang statistik umpan. Melihatnya bermain, dia sangat nyaman, seolah-olah dia telah bermain untuk City selama 1 dekade. Dia agresif bila perlu, dia kuat dalam duel, dan dia sangat berani saat melakukan tackle. Namun pada saat yang sama, dia cerdas dengan posisinya dan jarang melakukan tackle sembarangan. Ya, di sana-sini dia bisa sedikit terlalu agresif, tetapi lebih sering dia tahu di mana dia seharusnya berada. Anda akan melihatnya merebut bola dengan bersih, membawanya ke depan, dan kemudian beralih untuk bermain dengan umpan diagonal panjang, seolah-olah itu bukan apa-apa. Dia memiliki perpaduan antara pertahanan gaya lama dan kemampuan modern dari seorang bek modern, dan itulah yang membuatnya begitu istimewa. Dia juga mulai menambahkan gol ke dalam permainannya. Di City, orang ini tidak takut untuk maju dalam situasi bola mati atau bahkan dari permainan terbuka. Maksud saya, ada suatu titik di musim 2024-2025 di mana Guardiola adalah pencetak gol terbanyak City. Di momen-momen terpenting, pemain ini terus memberikan yang terbaik untuk Manchester Biru. Di bawah asuhan Pep Guardiola, Guardiola terus berkembang. Dia belajar dari para pemimpin seperti Ruben Dias dan John Stones, memahami detail posisi, waktu, dan kontrol. Keraguan awal tentang harga transfernya yang besar telah hilang dengan cepat, dan ada beberapa kekhawatiran. Mungkin ada terlalu banyak momen di mana dia lengah dalam bertahan, di mana dia terlihat lebih baik saat menyerang daripada sebagai bek. Untungnya, momen-momen itu telah berlalu, dan dia terlihat sepadan dengan harganya. City tidak hanya merekrut seorang bek hebat, mereka mendapatkan seseorang yang benar-benar bisa menjadi lini belakang selama 10 tahun ke depan. Jika dia terus seperti ini, Jose Guardiola tidak hanya akan menjadi salah satu bek terbaik di dunia, dia akan menjadi salah satu bek yang menentukan generasi ini. Namun sayangnya, cedera ini membuat kekhawatiran akan dampak terhadap timnya dan juga dia. Itulah sekilas update dan ulasan tentang Ruben Dias dan Jose Guardiola yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.